Chapter 261 Diskusi Sekte Gerbang Surgawi. Pertarungan antara kelompok Lin Yan dengan Sekte Gerbang Surgawi telah selesai dengan kehancuran sekte tersebut. Saat ini, Xiaoya dan keempat rekannya sedang memulihkan diri setelah melakukan pertarungan yang lumayan sengit. Setelah mereka pulih, Xiaoya dan keempat rekannya menghampiri Lin Yan. Lalu, kemana tujuan kita selanjutnya? Tanya dengan wajah datar seperti biasa. Mendengar pertanyaan Xiaoya, Lin Yan tampak berpikir sejenak. Setelah beberapa saat, ia pun membalasnya. Kita akan pergi ke lokasi Bahtera kuno tempat para iblis berada setelah membereskan beberapa klan lainnya. Jika seperti itu, ayo kita bergegas. Balas Xiaoya. Lin Yan mengangguk dan menatap ke arah tertentu. La pun perlahan melayang ke udara bersama dengan Huan Kai. Setelah itu, mereka pun terbang ke arah tertentu untuk menyelesaikan beberapa klan sebelum pergi ke Bahtera kuno. Basis aliansi dua kerajaan besar. Saat ini, terlihat sangat banyak kultivator kuat yang berkumpul di sebuah gedung tertentu. Basis tersebut didirikan di sebuah kota yang lumayan besar yang tidak terikat dengan dua kerajaan besar. Meskipun begitu, kota tersebut tidak pernah diusik oleh dua kerajaan besar karena satu hal. Yaitu, adanya satu kultivator tersembunyi yang tidak pernah melakukan pergerakan apapun. Dia adalah kultivator yang setingkat dengan leluhur tua klan Long dan satu lagi kultivator terkuat dari kerajaan bulan. Bangunan utama basis aliansi. Di dalam ruangan tertentu, terlihat sekitar 20 lebih sosok yang sedang duduk di meja melingkar untuk membahas tentang beberapa hal. Pergerakan mereka tidak terlihat sama sekali. Itu hanyalah pengalihan untuk kita semua. Banyak kultivator yang telah tewas di tangan makhluk tidak dikenal tersebut. Salah satu pria parubaya pun berbicara, ia adalah salah satu orang terpenting di Kerajaan Bintang, Long En, Raja Kerajaan Bintang saat ini. Long En adalah salah satu kultivator terkuat di Kerajaan Bintang juga dengan tingkat kultivasi alam langit tahap ke-9. Sementara itu, di seberang Long En, sosok parubaya yang bermartabat pun membalas. Perkataan Long En, dari semua informasi yang kami terima, makhluk-makhluk aneh itu sedang memburu sesuatu, dan itu tepat berada di sekitar klan Long. Long En mengerutkan keningnya menatap ke arah sosok yang membalas kata-katanya. Dia tidak lain adalah Raja Kerajaan Bulan saat ini, Di Tian. Klan Di adalah penguasa di Kerajaan Bulan. Di Tian juga sangat kuat dan memiliki tingkat kultivasi yang sama dengan Long En. Itu tidak ada hubungannya dengan klan Long. Balas Long En. Semua yang ada di sini tidak akan percaya terhadap kata-katamu, Long En. Bukankah begitu, Li Hu? Tanya Di Tian ke arah sosok yang tampak santai sedari tadi. Li Hu melirik sekilas ke arah Long En. Ia tidak takut sama sekali dengan status Raja dua kerajaan besar. Bisa dikatakan, hanya asosiasi alkemis yang dikelola oleh klan Li dan tempat mereka berkumpullah yang tidak akan ragu mengangkat pedang melawan satu kerajaan besar. Ya. Pertama-tama, kapal raksasa yang muncul dan tempat yang menjadi basis mereka berada tepat di bawah reruntuhan klan Long. Dan setelah itu, mereka pun langsung bergerak mendekat ke arah klan Long. Bisakah kau menjelaskan apa sebenarnya yang diincar oleh mereka dari klan Long? Jika kau terus menyembunyikannya, aliansi ini tidak akan berguna sama sekali. Sebab,
Semua para patriark, master sekte terbesar berkumpul bersama dan tidak ingin membuang tenaga percuma-cuma untuk membereskan masalah klan Long. Li Hu menjelaskan. Wajah Long En gelap sedikit mendengar penjelasan Li Hu. Ia tentu tidak akan lupa dengan asosiasi alkemis yang memiliki kekuatan sangat besar. Ia juga tidak tahu bagaimana bisa tiba-tiba klan Li memutuskan untuk pindah dari kerajaan bintang hanya karena seorang anak yang bernama Lin Yan. Aku keberatan dengan apa yang Anda katakan, Patriark Li. Alasan mengapa makhluk-makhluk itu mengejar klan Long disebabkan oleh seseorang, dan dia adalah pemuda yang bernama Lin Yan. Tep. Long Bao berkata sambil mengeluarkan sebuah benda di meja yang tampak seperti sebuah bola kristal yang mengeluarkan ki aneh sepanjang waktu. Semua yang ada di sana terdiam sejenak dan tentu tahu apa benda tersebut. Itu adalah alat yang digunakan untuk merekam kejadian tertentu. Biasanya hanya para kultivator penting seperti Duke, Patriark dan Master Sekte yang memiliki benda seperti itu. Lihatlah ini. Long Bao pun menyalurkan kinya ke dalam bola kristal tersebut dan uap putih merembes perlahan ke arah langit-langit lalu membentuk gambar tertentu. Ketika gambar terlihat sepenuhnya, Li Hu dan Patriark klan Gu saling memandang karena tidak tahu harus berkata apa. Di gambar tersebut terlihat Lin Yan yang tampak sedang berbicara dengan sosok iblis seperti tampak sedang bernegosiasi. Semua yang dilakukan oleh Lin Yan terekam walaupun mereka tidak mengerti bahasa keduanya ketika berbicara. Setelah itu, terlihat bahwa Lin Yan pun bekerja sama membasmi tetua agung Sekte Naga Langit. Tetapi tidak ada adegan bahwa Lin Yan pun akhirnya berseteru dengan iblis yang membuatnya menjadi tersangka utama. Anak ini adalah dalang dari diincarnya klan Long. Kalian sudah melihatnya. Dia bahkan membunuh tetua agung Sekte Naga Langit bersama dengan makhluk tidak dikenal. Apa pendapat Anda tentang hal ini, Patriark Li, Patriark Gu, dan Master Sekte Naga Langit? Ucap Long Bao melihat ketiganya secara bergantian. Beberapa patriark klan tingkat tinggi serta Master Sekte besar pun ikut menatap ke arah ketiganya. Beberapa dari mereka bingung, tetapi ketika mendapatkan pesan melalui telepati, semuanya pun paham seketika. Ya, kau benar bahwa Lin Yan menghabisi tetua agung Sekte Naga Langit bersama dengan makhluk tersebut. Tetapi, tidak ada kelanjutannya, yang kami ketahui, Lin Yan memanfaatkan makhluk tersebut untuk menghabisi tetua agung Sekte Naga Langit karena dia merupakan pengkhianat dari klan Gu. Bukankah begitu, Master Sekte Naga Langit? Tanya Li Hu santai seperti biasa. Master Sekte Naga Langit memasang wajah yang sangat gelap karena ia tentu tahu saudara seperguruannya itu berasal dari klan Gu. Kau tidak perlu membela diri. Semua bukti tentang tetua agung Sekte Naga Langit ingin menghabisi klan Gu tercatat di sini. Jadi, wajar bila kami mengirim Lin Yan yang merupakan menantu klan Gu untuk membuktikan dirinya layak. Patriark klan Gu berbicara seolah-olah semua itu adalah rencananya. Layak. Seorang pemuda dikatakan layak atau tidak dengan membunuh salah satu kultivator terkuat di kerajaan bintang. Batin semua pemimpin kekuatan besar tidak percaya. Tetapi mereka tidak berkomentar sama sekali karena tidak ada yang tahu keaslian hal tersebut. Yang mereka tahu, Lin Yan memang menantu klan Gu. Jadi, mereka semua tidak memiliki hak untuk protes. Sebelum ada yang berbicara lagi, satu kultivator pun muncul di depan pintu ruangan rapat tersebut.
Tolong maafkan kelancangan hamba. Ada berita penting yang harus diberitahukan saat ini. Long En menatap ke arah bawahannya dengan wajah berkerut karena merasa tidak puas dan dirinya pun sedang dalam suasana hati yang buruk. Tetapi ia tetap menahannya dan berbicara, katakan. Ini tentang beberapa patriark dan master sekte gerbang surgawi yang pergi lebih awal. Ini terkait dengan sekte dan klan mereka, bahwa diikuti dari klan Si, sekte gerbang surgawi, klan Yi dan hilangnya pemimpin kelompok Kalajengking Merah. Ketika menyelidiki lebih lanjut, semua dari mereka serta anggota kelompok, klan dan sekte mereka telah binasa dan rata oleh tanah. Bahkan sekte, klan dan basis utama kelompok Kalajengking Merah yang sangat tersembunyi telah hancur sepenuhnya tanpa ada yang selamat sama sekali. Semua yang ada di sana terkejut luar biasa. Siapapun pasti akan terkejut bahwa dalam waktu kurang dari 2 minggu, satu sekte terkuat di Kerajaan Bintang, 2 klan terkuat serta 1 organisasi terbesar telah hancur tanpa tersisa. Chapter 262 mencapai lokasi Bahtera Kuno. Basis aliansi 2 kerajaan besar. Apa yang kau katakan? Setelah kehancuran klan Si, bahkan sekte gerbang surgawi, klan Yi dan kelompok Kalajengking Merah telah hancur. Long En pun berdiri dan berteriak keras karena mereka semua bagian dari kerajaan bintang juga. Untuk Master Sekte Naga Langit, Master Sekte Bambu, Master Sekte Seribu Pedang pun terkejut mendengar berita tersebut karena jika itu terjadi, kekuatan Kerajaan Bintang akan turun drastis di bawah Kerajaan Bulan. Ya Tuan, kami sudah menyelidikinya. Dan semua itu terjadi karena serangan binatang roh. Balasan bawahannya membaut Long En semakin terkejut. Binatang roh katamu. Apa kau pikir hanya sekedar binatang roh akan mampu melakukan itu? Long En sangat ingin berteriak marah tetapi ia langsung duduk di kursinya membayangkan tentang seseorang yaitu Lei Wang dan kejadian tertentu ketika para binatang roh mengamuk ketika kompetisi di Sekte Seribu Pedang dilakukan. Tatapan Long En, Long Bao dan Master Sekte Naga Langit pun tertuju pada Patriark Klan Gu. Karena mereka telah membuat spekulasi bahwa semua yang terjadi sangat terkait dengan seseorang, yaitu Lin Yan. Kenapa kalian menatapku seperti itu? Klan Gu tidak memiliki kemampuan mengendalikan binatang roh. Ucap Patriark Klan Gu acuh tak acuh. Bukan itu yang ingin kami katakan. Tetapi menantu klan Gu pasti mampu melakukannya. Balas Long En dingin. Lalu apa jika dia mampu? Semisal memang dia yang melakukannya, dia memiliki hak melakukan itu karena kalian semua mengincarnya saat itu. Jangan lupa, ini adalah dunia kultivator, tempat yang kejam tanpa belas kasihan. Bahkan kalian pasti pernah melakukan hal seperti itu. Jadi jangan menjadi seseorang yang tampak sangat suci. Ini adalah yang kalian tuai saat mencoba memusnahkan seseorang. Balas dendam dan karma pasti akan ada. Li Hu pun berbicara dengan nada acuh tak acuh seolah-olah menguliahi para kultivator puncak kerajaan bintang. Lin Yan bukan seseorang yang suka menyerang tanpa alasan. Jika memang benar bahwa dia yang melakukan semua itu, maka kalian harus bersiap-siap. Kalianlah yang memulai perkara dan dia hanya datang untuk membalas. Saat ini makhluk yang menyerang para manusia terlihat semakin kuat. Apa kalian ingin mengurus hal lain atau makhluk yang memiliki ancaman lebih tinggi? Tanya Patriark Klan Gu. Benar.
Saat ini tujuan kami datang ke sini adalah mengurus semua makhluk itu. Bukan masalah kerajaan bintang. Jika kalian ingin mencampurkan masalah lainnya ke dalam aliansi, kami kerajaan bulan akan mundur. Ditian juga tidak membuang waktu dan mengambil kesempatan untuk menekan kerajaan bintang. Dengan begitu, kekuatan mereka pasti akan menurun dari waktu ke waktu. Long En menggertakkan giginya dengan kuat karena tentu tidak bisa membalas apa-apa lagi tentang apa yang dilakukan oleh Lin Yan. Ia harus mengambil keputusan yaitu membereskan semua makhluk tersebut dengan bantuan kerajaan bulan. Jika tidak, mereka mungkin tidak mampu melawan karena makhluk yang merupakan iblis tersebut terlihat lebih condong mengincar kerajaan bintang. Di suatu tempat, saat ini terlihat Lin Yan yang sedang melayang di udara bersama dengan kelompoknya. Sekitar 2 hari yang lalu, ia telah selesai membasmi semua musuh-musuh yang mencoba mengincarnya di masa lalu. Hanya Sekte Naga Langit dan Klan Long lah yang tersisa. Ayo kita pergi. Tujuan kita saat ini adalah Bahtera Kuno. Kita akan bertempur melawan para iblis. Saat mengatakan itu, Lin Yan pun terbang diikuti oleh kelompoknya sekaligus mengendalikan semua binatang roh juga untuk membantu penyerangan. Yaner, apakah iblis itu kuat? Tanya Huan Kai di sebelah Lin Yan karena ia sama sekali belum pernah melihat sosok iblis. Ya, mereka sangat kuat. Dan banyak dari mereka yang setara dengan senior Xiao Qin dan yang lainnya. Bahkan yang setara dengan senior Xiao Ye juga ada beberapa. Kekuatan mereka pasti akan tumbuh sangat cepat karena sedari awal, mereka sebelumnya pernah mencapai level kultivasi yang tinggi. Kemungkinan beberapa banyak dari mereka yang telah melampaui tingkat alam langit. Ujar Lin Yan. Huan Kai terkejut mendengarnya. La tentu tidak akan meragukan apapun yang dikatakan oleh adiknya itu. Benar apa yang dikatakan oleh Lin Yan. Mereka semua kuat. Bukan hanya itu, kekuatan mereka juga terasa sangat jahat. Xia Yuer yang duduk di bahu Lin Yan menambahkan. Jika begitu, apakah mungkin kita akan menang melawan mereka semua? Tanya Xiao Ya dengan kerutan di dahinya. Jika benar mereka semua kuat, dengan pasukan yang mereka bawa pun, tidak akan mungkin menghancurkan para iblis. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Ya, Lin Yan menaikkan sudut bibirnya. Tenang Senoro Xiao Ya, aku telah membuat rencana sedari awal. Dan aku sudah membuat prediksi bahwa hanya ada beberapa iblis kuat yang ada di Bahtera Kuno karena semua iblis terkuat pasti sedang berada di Kerajaan Bintang, tepatnya berada di dekat lokasi klan Long berada. Apakah kau melakukan sesuatu sebelumnya? Tanya Xiao Qin dengan alis sedikit terangkat. Iya. Aku membuat segalanya sulit untuk klan Long. Para iblis pasti akan mencoba untuk memusnahkan mereka semua tanpa terkecuali karena beberapa hal yang aku katakan kepada mereka. Balas Lin Yan. Huan Kai tersenyum kecil karena tentu tahu bahwa adiknya itu sangatlah licik dan sangat suka mengadu domba musuh untuk menguntungkan dirinya sendiri. Jika begitu, ayo kita bergegas. Aku ingin melihat apa sebenarnya Bahtera Kuno itu. Xiao Ya yang mendengar penjelasan Lin Yan mengangguk kecil dan tidak merasa khawatir lagi jika semua kekuatan iblis tidak berada di satu tempat yang saat ini sedang mereka tuju. Setelah itu, kelompok Lin Yan pun terus bergerak tanpa henti menuju lokasi reruntuhan klan Long berada. Tidak sampai 3 hari kemudian,
Kelompok Lin Yan pun akhirnya tiba tidak jauh dari lokasi Bahtera kuno. Tampaknya memang benar sesuai informasi yang kita kumpulkan bahwa para iblis membuat basis tidak jauh dari Bahtera kuno. Ucap Huan Kai. Ya, dari hal itu pun, siapapun merasa akan bingung. Bahtera kuno awalnya diduga ada sebuah penjara tetapi tampaknya lebih dari itu. Aku juga sudah membaca catatan tentang Bahtera kuno dan langsung mengerti mengapa para iblis menjaganya. Kemungkinan mereka ingin mengendalikan Bahtera kuno untuk tujuan tertentu. Oleh karena itu, kita akan merebut Bahtera kuno tersebut. Kita akan menunggu pasukan tiba. Setelah itu, kita membuat pengalihan atau mungkin menghabisi iblis terlemah dan kita semua menghabisi iblis yang lumayan kuat. Kakak, Senior Xiaoya, aku menyerahkan perlawanan melawan iblis kepada kalian. Aku akan melakukan sesuatu di tempat lain, ucap Lin Yan. Xiaoya hanya mengangguk kecil karena ia tahu bahwa Lin Yan pasti akan mencoba sesuatu terhadap Bahtera kuno. Sementara itu, Huan Kai tidak berkomentar sama sekali karena apapun yang dikatakan oleh Lin Yan, ia pasti akan setuju begitu saja. Tidak sampai setengah hari menunggu, pasukan binatang roh dan pasukan bayangan pun telah tiba. Lin Yan dan Huan Kai pun mengendalikan mereka sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Lin Yan sebelumnya. Menatap ke arah pasukan binatang roh dan pasukan bayangan, Lin Yan pun mengangguk kecil. Ia melihat ke arah kakaknya lagi dan Xiaoya. Jika begitu, aku akan pergi lebih dulu. Berhati-hatilah karena aku merasakan bahwa ada satu iblis yang memiliki tingkat kultivasi alam langit tahap ke-9. Setelah mengatakan itu, Lin Yan pun pergi bersama dengan Xia Yuer ke tempat tertentu, yaitu tempat yang ada di buku tentang Bahtera kuno untuk melakukan sesuatu. Chapter 263 Menghabisi 3 Iblis. Reruntuhan Klan Long. Saat ini, Huan Kai, Xiaoya dan kelompoknya bentrok secara langsung dengan para iblis dibantu oleh pasukan binatang roh dan pasukan bayangan. Para iblis terkejut karena sangat banyak pasukan yang tiba-tiba menyerang basis yang mereka buat. Biasanya para kultivator yang menyerang tidakkah terlalu kuat? Hanya sedikit yang memiliki tingkat kultivasi alam langit tahap ke-7. Tetapi, kali ini, dengan adanya Xiaoya dan keempat rekannya yang ikut menyerang, para iblis tentu saja akan ditekan. Di tempat lain, Lin Yan menatap pertarungan tersebut dari kejauhan. Ia pun menoleh kembali dan pandangannya tertuju pada kapal raksasa yang masih mengeluarkan ki dari waktu ke waktu. Apakah kau yakin ingin mencoba mengambil Bahtera kuno ini, Lin Yan? Aku telah membaca buku yang kau ambil sebelumnya di klan kuno Zubrada. Tetapi, tidak ada dikatakan catatan cara untuk mengendalikannya. Hanya ada tempat untuk mencoba mengendalikannya. Xia Yuer yang masih duduk di bahu Lin Yan berkata dengan wajah serius saat ini dan itu terlihat sangat imut. Oh, apakah kau sudah suka membaca buku? Itu tidak sepertimu, Yuer. Ucap Lin Yan melirik ke arah bahu sebelah kanannya. Xia Yuer semakin cemberut karena memang benar apa yang dikatakan oleh Lin Yan bahwa ia sangatlah tidak suka membaca. Aku hanya tidak ingin kau kenapa-kenapa sehingga aku harus membaca semuanya. Seharusnya kau merasa senang bahwa putri ini memperhatikanmu. Lin Yan terkekeh kecil dan tidak membalas sama sekali.
Ia pun langsung mengeluarkan sayapnya dan terbang ke arah lokasi yang ditunjuk oleh buku yang ia baca sebelumnya tentang Bahtera kuno. Ia tentu melakukan hal itu agar para iblis tidak mendeteksinya menggunakan ki. Jika ia terbang dengan cara para kultivator tingkat alam langit bepergian, ki-nya pasti akan terlacak oleh para iblis sehingga Lin Yan menggunakan sayapnya untuk terbang. Tidak lama kemudian, Lin Yan pun tiba di atas Bahtera kuno. Di catatan yang ia baca, Bahtera kuno memiliki beberapa ruangan lainnya. Dan tempat para iblis keluar sebelumnya adalah sebuah penjara raksasa yang dapat menampung bahkan sampai ratus ribuan makhluk. Ketika Lin Yan hendak mendekat ke arah tertentu yang menjadi tujuannya di Bahtera kuno, ia pun sedikit menaikkan alisnya karena ternyata ada 3 iblis yang menjaga tempat tersebut. Ada 3 iblis yang menjaga lokasi tempat yang kita tuju. Tampaknya mereka juga mengetahui tentang Bahtera kuno yang sebenarnya, ucap Lin Yan serius karena ketiga iblis tersebut memiliki tingkat kultivasi alam langit tahap ke-7. Apakah kita terus maju? Tanya Xia Yuer. Ya, persiapkan formasi milikmu, Yuer. Aku akan mencoba menghabisi salah satu dari mereka dan kau akan menahan satu iblis. Setelah itu, aku akan mencoba menghabisi yang lainnya secepat mungkin. Lin Yan pun memberi instruksi. Serahkan saja padaku. Xia Yuer membalas sambil menepuk dadanya seolah-olah itu bukanlah hal luar biasa. Lin Yan hanya mengabaikan sikap narsis Xia Yuer. La pun mengeluarkan tombak pembunuh naga. La tetap melayang di langit dan menatap 3 iblis yang tampak sedang berjaga-jaga karena telah mendapatkan informasi bahwa banyak pasukan yang kini menyerang basis mereka. Kau yang pertama. Batin Lin Yan saat mencengkram erat tombak di tangannya. Ia pun mengalirkan ki-nya dalam jumlah yang sangat besar agar mampu membunuh makhluk setingkat itu hanya dengan satu serangan saja. Wush! Lin Yan pun mengepakkan sayapnya secepat mungkin dan terbang ke arah 3 iblis di kejauhan yang belik menyadari keberadaannya sama sekali karena ia tidak menggunakan ki untuk terbang sebelumnya. Tetapi ia tahu bahwa ketiga iblis tersebut akan menyadari keberadaannya setelah ia melancarkan serangan karena menggunakan ki yang kuat. Ketika mencapai jarak tertentu, Lin Yan pun langsung melempar tombak pembunuh naga ke arah salah satu iblis yang menurutnya memiliki titik buta paling sulit menghindari serangan. Zep! Tombak pembunuh naga pun melesat dengan kecepatan yang sangat tinggi. 3 iblis yang awalnya berjaga-jaga pun langsung waspada karena merasakan pergerakan ki yang sangat besar. Waspada, ada yang mendekat. Salah satu iblis pun memperingati. Keduanya lainnya memasang wajah serius dan mencoba mencari sumber pergerakan ki tersebut. Tetapi, ketika target yang dituju Lin Yan menatap ke arah tertentu karena merasakan tekanan besar, ia pun mencoba untuk bertahan karena tombak pembunuh naga telah hampir mencapai wajahnya. Jelep! Bom! Tombak pembunuh naga pun langsung menusuk iblis tersebut dan membawanya ke tempat tertentu lalu menabrak Bahtera kuno. Sialan! Iblis yang mencoba memperingati sebelumnya terkena ketika menatap satu rekannya telah tewas begitu saja ketika kepalanya ditikam. Ia melihat ke arah tertentu tempat Lin Yan mendekat. Ketika ia ingin menyerang, tubuhnya kaku dalam sekejap. Formasi cahaya, pilar segel. Dung! 4 pilar cahaya pun menyegel satu iblis lainnya. Saat Lin Yan menatap itu, ia pun tersenyum kecil dan mengarahkan lengannya ke arah tertentu. Zep!
Tombak pembunuh naga langsung melesat ke arah tangannya dan ia pun terus melesat ke arah iblis terakhir yang masih bebas. Giliranmu, ucap Lin Yan saat menyerang sekuat tenaga ke arah iblis yang baru saja ia hampir. Jangan sombong sialan, teriak iblis tersebut. Pedang hitam muncul di tangannya dan ia pun langsung mengayunkannya ke arah Lin Yan. Terang! Tombak dan pedang pun berbenturan dalam sekejap. Tetapi iblis tersebut terkejut karena tubuhnya didorong sangat jauh hanya karena bentrokan tersebut. Zep! Lin Yan menghilang dalam sekejap dan muncul di arah kiri iblis sambil mengayunkan tombaknya dengan gaya menusuk ke arah kepala iblis. Sial! Iblis tersebut semakin terkejut karena kecepatan Lin Yan tidak sesuai dengan tingkat kultivasinya. Iblis tersebut pun menghindar dengan buru-buru ke samping. Tetapi, ketika ia berhasil menghindar, ia merasakan telapak tangan yang tampak sangat kuat mencengkram kuat wajahnya. Wush! Lin Yan pun terbang ke arah bawah dengan kecepatan yang sangat tinggi membawa iblis di tangannya yang mencoba untuk melepaskan diri. Bam! Tetapi semuanya terlambat ketika Lin Yan menghantam kepala iblis tersebut ke permukaan bahtera kuno. Iblis tersebut merasakan kepalanya hendak pecah ketika benturan terjadi. Ketika ia ingin bergerak kembali, pandangannya pun kabur ketika ia merasakan dingin di dada sebelah kirinya. Jelek! Lin Yan tidak membuang waktu dan menusuk jantung iblis tersebut menggunakan tombak pembunuh naga. 2. Gumam Lin Yan dan menatap ke arah iblis yang saat ini sedang disegel oleh Xia Yuer. Iblis tersebut memasang wajah sangat gelap karena dua rekannya tewas dalam waktu yang sangat singkat. Ketika ia masih mencoba untuk melepaskan diri dari formasi yang diciptakan oleh Xia Yuer, Lin Yan lebih dulu tiba di hadapannya. Mati! Ucap Lin Yan datar saat mengayunkan tombak pembunuh naga ke arah kepala iblis tersebut dengan kecepatan yang sangat tinggi. Mata iblis tersebut melebar dan tahu bahwa riwayatnya akan tamat saat ini. Oleh karena itu, ia pun membuat gerakan terakhir yaitu mengirim pesan ke arah tertentu karena ada penyusup yang datang ke tempat untuk mengendalikan bahtera kuno. Jelek! Tombak pembunuh naga pun bersarang di kepala iblis tersebut dan membunuhnya dalam sekejap. Aku baru saja merasakan pergerakan ki kecil darinya. Apakah dia meminta bala bantuan? Batin Lin Yan saat menarik tombak pembunuh naga. Tidak masalah sama sekali. Yuer, ayo pergi. Ucap Lin Yan saat menatap ke arah tempat tertentu di atas bahtera kuno, yaitu jalan masuk ke ruangan tertentu di dalam bahtera kuno. Chapter 264 Tempat Aneh. Reruntuhan Klan Long. Setelah selesai membunuh 3 iblis yang menjaga pintu masuk ruangan pengendalian bahtera kuno, Lin Yan dan Xia Yuer pun bergerak dan tiba di hadapan pintu tersebut. Ada formasi kuat di sini Lin Yan. Apakah kau mampu untuk menghapus formasi yang menghalangi siapa saja untuk masuk? Tanya Xia Yuer saat mencoba menyentuh penghalang. Lin Yan tidak menjawab dan menggunakan mata raja untuk melihat formasi tersebut. Tidak sampai 1 menit, Lin Yan tersenyum kecil dan mengangkat lengan kanannya. Ki perlahan mengalir lalu membentuk beberapa tulisan di telapak tangannya. Tap. Ketika Lin Yan menyentuh penghalang dengan telapak tangannya, formasi tersebut perlahan pudar. Sesuai yang diharapkan darimu Lin Yan. Xia Yuer mengangguk puas seolah-olah dirinya lah yang hebat. Lin Yan tidak berkomentar sama sekali karena sudah terbiasa dengan cara Xia Yuer untuk berbicara hal-hal aneh.
La pun langsung perlahan berjalan ke dalam lorong yang tampak sangat gelap. Sementara itu, Xia Yuer langsung melesat ke dalam pakaian Lin Yan. Meskipun ia sudah tidak terlalu takut dengan kegelapan, tetap saja ia merasa lebih nyaman bila berada di dalam pakaian Lin Yan. Ketika berjalan perlahan, Lin Yan terus menatap ke arah depan menggunakan mata raja untuk melihat apakah ada jebakan atau tidak. Ia terus berjalan seolah-olah jalan tersebut tidak memiliki akhir sama sekali. Di tempat lain dekat dengan klan Long berada, Niguo tiba-tiba menatap ke arah tertentu dan itu adalah letak bahtera kuno berada. Ada penyusup di bahtera kuno, ucap Niguo dengan wajah dingin. Beberapa iblis tingkat tinggi di sekitarnya pun memasang wajah serius sambil menatap ke arah tempat yang ditatap oleh Niguo. Lalu bagaimana? Apakah kita akan kembali dan membereskan penyusup itu? Tanya Nisuang. Niguo tampak berpikir sejenak lalu menggelengkan kepalanya. Ia tersenyum sedikit sinis lalu berbicara, siapapun yang menyusup, biarkan saja. Lagi pula, pasukan kita yang ada di sana pastilah hancur saat ini. Kita tidak dapat menyelamatkan mereka. Namun, penyusup itu tidak akan pernah bisa mengambil bahtera kuno karena bahkan untuk para kultivator puncak serta beberapa iblis yang memiliki tingkat lebih tinggi dariku juga gagal mengambil bahtera kuno. Jika ada kesalahan sedikit saja, dia pasti akan tewas ketika mengambil bahtera kuno itu. Jika dia gagal tetapi tidak terbunuh, dia akan terjebak dalam waktu yang cukup lama. Ketika kita kembali, kita pasti akan menemukannya. Ucap Niguo. Saat ini, lebih baik kita untuk fokus. Menjatuhkan kelompok manusia yang berada di klan Long. Hanya ada satu kultivator kuat di tempat ini yang akan menghalangi jalan kita. Aku tidak bisa menunggu waktu lagi sampai kekuatanku pulih karena tempat ini sangatlah terpencil dan sangat sedikit sumber daya. Niguo melanjutkan. Para iblis tingkat tinggi yang mendengar itu pun mengangguk kecil tidak berkomentar sama sekali karena Niguo adalah pemimpin mereka. Lagi pula, spekulasi yang dibuat oleh Niguo memang adalah pilihan paling tepat yang bisa mereka lakukan saat ini. Bahtera kuno. Lin Yan terus berjalan di tempat yang sangat gelap seolah-olah tidak memiliki ujung sama sekali. Ia memasang wajah serius karena tampaknya ia seperti berjalan di tempat setiap saat. Ada apa ini? Kenapa tempat ini terasa sangat aneh? Batin Lin Yan sambil terus berjalan. La terus berpikir sepanjang waktu. Tetapi ia merasakan keanehan tertentu karena Xia Yuer tidak berbicara sama sekali. Biasanya dia akan selalu mengoceh karena merasa bosan. Yuer. Lin Yan coba memanggil dan menatap ke arah dalam pakaiannya. La terkejut ketika melihat Xia Yuer yang tampak seperti patung tidak bergerak sama sekali yang membuatnya memasang wajah semakin serius saat ini. Lin Yan berhenti di tempat dan menatap ke arah sekelilingnya dengan tatapan serius untuk mencari tahu apa sebenarnya tempat tersebut. Ia tidak dapat merasakan pergerakan ki apapun di dalam sana atau sejenis formasi tertentu. Zurt, zurt. Di tangan kanan Lin Yan, ki petir hitam pun muncul. La memadatkan kekuatannya di satu titik lalu memukul ke arah samping sekuat tenaga. Bam! Drurt! Getaran hebat terjadi yang membuat Lin Yan terkejut karena ia seperti memukul besi yang sangat keras menggunakan tangan kosong dan tanpa dilapisi oleh ki. Ini bukan ilusi. Apa ini?
Wajah Lin Yan semakin serius. Ia menutup matanya dan tampak berpikir dan menenangkan dirinya. Aliran ki di tubuh Lin Yan tampak terhenti beberapa saat. Saat ini seperti sebuah batu yang tak bernafas dan menyatu dengan tempat itu. Ketika Lin Yan sedang berkonsentrasi, ia merasakan sesuatu yang sangat samar. Di kejauhan, ia dapat melihat setitik cahaya aneh yang menjadi sumber kekuatan misterius yang ada di tempat tersebut. Bush! Lin Yan meledakkan kinya lalu melesat dengan kecepatan yang sangat tinggi ke arah setitik cahaya tersebut. Di tangan kanannya kini muncul tombak pembunuh naga dan ia langsung mengayunkannya dengan mata tertutup ketika merasa jaraknya dengan seberkas cahaya tersebut sangat dekat. Terang! Tombak pembunuh naga pun menabrak sesuatu. Petir hitam menyambar ke segala arah dalam jumlah yang sangat besar. Krak, krak, krak. Retakan pun terjadi seolah-olah tempat tersebut terbuat dari sebuah kaca. Perang. Ketika tempat gelap tersebut hancur seperti sebuah kaca, Lin Yan membuka matanya dan tiba di sebuah ruangan kecil yang di tengah-tengahnya terdapat tugu batu setinggi 2 meter dengan 3 bola kristal yang disusun membentuk segitiga. Lin Yan. Lin Yan. Xia Yuer mencoba memanggil Lin Yan setiap saat lalu berhenti memanggil ketika menatap seluruh tempat dengan bingung. Xia Yuer perlahan terbang dan menatap Lin Yan dengan seksama. Hei, katakan sesuatu. Ada apa Yuer? Tanya Lin Yan lelah. La menyimpan tombak pembunuh naga dan menatap ke arah Xia Yuer dengan tatapan kosong. Kenapa kau diam sedari tadi? Apa kau tidak tahu bahwa jantungku hampir saja copot karena mengira bahwa kau mati seperti batu? Xia Yuer memasang wajah kesal ke arah Lin Yan. Lin Yan membuka tutup mulutnya beberapa kali karena tidak tahu harus berkata apa. Jika saja ia tidak memecahkan hal aneh tersebut, bisa dipastikan bahwa Xia Yuer akan terjebak di tempat itu dalam waktu yang sangat lama ataupun mungkin selama-lamanya. Karena tidak tahu harus berkata apa, Lin Yan hanya mengabaikan Xia Yuer yang membuat Xia Yuer kesal. Lin Yan tiba di depan tugu batu tersebut dan menatap 3 bola kristal dengan seksama untuk mencari tahu apa sebenarnya benda tersebut karena tidak ada catatan tentangnya di buku yang ia miliki yang mencatat tentang Bahtera kuno. Ketika Lin Yan mencoba menyentuh salah satu bola kristal tersebut, ia langsung menarik kembali tangannya karena ada ki misterius yang muncul tiba-tiba. Wush! Ki berwarna hitam kemerahan perlahan berkumpul dan membentuk sosok seseorang yang pernah dilihat oleh Lin Yan dan Xia Yuer di Lembah Naga. Kaisar manusia generasi kedua. Gumam Lin Yan saat menatap sosok tersebut. Sosok tersebut menatap Lin Yan dengan seksama dan tampak seperti bingung. Kaisar manusia generasi kedua. Apakah aku akhirnya mendapatkan gelar itu? Sungguh tidak terduga. Sosok pria yang tampak sangat muda tersebut pun tersenyum kecil mendengar apa yang dikatakan oleh Lin Yan. Chapter 265 mengambil Bahtera kuno. Bahtera kuno. Sosok tersebut yang sangat merupakan pria muda yang pernah Lin Yan dan Xia Yuer lihat di Lembah Naga pun berbicara seolah-olah dia memang tidak mengetahui bahwa dirinya telah dianggap sebagai kaisar manusia generasi kedua. Lalu, kau, pemuda tersebut menatap ke arah Lin Yan dan alisnya sedikit naik. Lakukan apa yang kau inginkan. Tetapi aku memperingatimu tentang sesuatu. Gunakanlah Bahtera kuno ini dengan bijak. Aku menciptakan benda ini dengan susah payah tetapi masih memiliki kekurangan.
Kau akan mengetahuinya suatu hari nanti. Setelah mengatakan itu, pemuda tersebut pun perlahan pudar. Lin Yan dan Xia Yuer tertegun karena tampaknya seseorang yang dianggap sebagai kaisar manusia generasi kedua sangatlah malas untuk berbicara dan langsung pergi begitu saja. Apa-apaan orang itu? Sialan. Jika aku melihatnya suatu hari nanti aku akan menendang pantatnya. Setidaknya beritahu cara menggunakan bahtera kuno ini. Xia Yuer mengeluh dan mengutuk kaisar manusia generasi kedua. Lin Yan memutar bola matanya ke arah Xia Yuer yang tampak mengomel dari waktu ke waktu karena tidak puas dengan sikap kumpulan Qi yang membentuk sosok pria yang diduga adalah kaisar manusia generasi kedua. Tanpa berbicara untuk menenangkan roh mungil kekanak-kanakan itu, Lin Yan perlahan menyentuh bola kristal tersebut. Ia menyalurkan Qi-nya ke dalam dan 3 bola tersebut tampak memancarkan sinar menyilaukan. Semudah itu. Batin Lin Yan karena ia merasakan koneksi tertentu dengan bahtera kuno. Apakah berhasil Lin Yan? Tanya Xia Yuer saat menatap ke arah 3 bola kristal yang memancarkan cahaya. Lin Yan menarik tangannya dan memasang wajah kosong karena tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Tetapi satu hal yang tidak diketahui oleh Lin Yan bahwa untuk memasuki ruangan tersebut, sudah sangat banyak makhluk yang mencobanya tetapi mereka tidak pernah mencapai ruangan tersebut sama sekali. Kebanyakan dari mereka akan tewas di tempat gelap sebelumnya atau dilempar keluar kembali karena mencoba menghancurkan tempat gelap tersebut secara paksa. Tampaknya berhasil. Balas Lin Yan sedikit ragu. Kenapa kau tampak ragu begitu? Jika berhasil, perlihatkan cara menggunakan benda besar ini. Xia Yuer pun berbicara dengan nada bersemangat seperti biasa. Lin Yan tidak langsung membalas dan menyentuh bola kristal lainnya. Ketika ia mengalirkan Qi-nya ke bola kristal kedua, ada beberapa informasi yang masuk ke dalam kepalanya tentang cara penggunaan bahtera kuno. Setelah itu, Lin Yan menyentuh bola kristal ketiga dan merasa heran karena tampaknya informasi di dalamnya tampak sangat kabur seolah-olah hampir saja dihapus. Lin Yan menggelengkan kepalanya lalu menatap ke arah pintu keluar. Ayo kita pergi Yuer, dari luar aku akan bisa mengendalikan bahtera kuno ini meskipun saat ini tidak akan bisa digunakan karena tidak ada energi yang tersisa untuk menggerakkannya. Ucapnya sambil perlahan berjalan ke arah pintu keluar. Xia Yuer tidak puas dengan kata-kata Lin Yan yang mengatakan bahwa bahtera kuno mungkin tidak bisa digunakan saat ini. Lalu, apa tujuannya mengambil benda ini jika tidak bisa digunakan? Keluh Xia Yuer saat terbang perlahan mengikuti Lin Yan dengan wajah cemberut tidak puas. Tidak seperti sebelumnya ketika mereka harus melewati tempat gelap untuk masuk ke dalam. Ketika keduanya melewati pintu, keduanya langsung keluar begitu saja. Lin Yan perlahan melayang ke arah langit dan Xia Yuer yang penasaran dengan bahtera kuno sepanjang waktu pun langsung duduk di bahu Lin Yan seperti biasa untuk melihat seperti apa cara Lin Yan mengendalikan benda sebesar itu. Ketika Lin Yan mencapai langit di jarak hampir 30 meter dari bahtera kuno, ia menatap ke arah lain terlebih dahulu bahwa pertarungan yang terjadi hampir saja selesai karena kelompok Xiao Ya dan kakaknya hampir menghancurkan semua iblis di tempat tersebut tanpa tersisa sama sekali. Tampaknya mereka akan menang. Xia Yuer yang menatap itu pun membuka suara. Ya, akan aneh jika mereka tidak menang. Balas Lin Yan lalu mengalirkan Qi ke telapak tangannya.
Ia pun mengarahkannya ke bawah seolah-olah memberi perintah kepada Bahtera kuno. Drurt! Bahtera kuno perlahan bergetar yang membuat Xia Yuer sangat bersemangat sementara Huan Kai, Xiao Ya dan kelompoknya berhenti bertempur dan menatap ke arah Bahtera kuno. Apakah Lin Yan berhasil? Tanya Xiao Qin sambil menatap Bahtera kuno yang tampak bergetar keras. Tampaknya dia berhasil. Balas Xiao Ya. Di sisi lain, Huan Kai yang menatap itu hanya tersenyum kecil karena ia sedari awal sudah yakin bahwa rencana yang dikatakan oleh Lin Yan untuk mengambil Bahtera kuno akan berhasil. Bahtera kuno perlahan diselimuti oleh Qi yang mirip dengan milik Lin Yan. Tidak lama kemudian Bahtera kuno tersebut melesat seperti berkas cahaya ke arah Lin Yan dan mengecil dengan kecepatan yang sangat tinggi. Zep! Bahtera kuno tampak seperti masuk ke dalam telapak tangan Lin Yan yang membuat Xia Yuer tercengang. Hei! Hei! Apa yang terjadi? Di mana Bahtera kuno itu? Kenapa aku seperti melihat bahwa itu mengecil dalam waktu kurang dari 1 detik dan masuk ke telapak tanganmu? Tanya Xia Yuer menatap ke arah Lin Yan. Bahtera kuno memang masuk ke dalam tanganku. Balas Lin Yan lalu melihat ke telapak tangannya. Ia berkonsentrasi lalu sebuah miniatur kapal kecil terlihat di telapak tangannya. Menatap perahu kecil itu, Xia Yuer langsung terbang dan menghampiri telapak tangan Lin Yan. Ia mencoba menyentuh Bahtera kuno tetapi itu seperti menembus telapak tangannya. Apakah ini Bahtera kuno itu? Tanya Xia Yuer sedikit tidak percaya sambil menatap ke arah Lin Yan sedikit curiga. Apakah aku pernah berbohong padamu? Tanya Lin Yan memutar bola matanya ke arah Xia Yuer. Hehehe. Xia Yuer merasa malu dan menggaruk-garuk bagian belakang kepalanya dengan canggung karena memang benar bahwa Lin Yan sama sekali tidak pernah berbohong padanya. Saat ini Bahtera kuno tidak memiliki energi lagi. Dari informasi pengguna Bahtera kuno, sangat sulit untuk mencari sumber energi yang sesuai agar dapat digunakan oleh Bahtera kuno. Mungkin suatu hari kita akan menemukannya di tempat lain lalu kita akan bisa menggunakannya. Ucap Lin Yan. Memikirkan tentang energi yang cocok untuk Bahtera kuno sebenarnya membuat Lin Yan sedikit pusing. Tetapi, ketika memikirkan penggunaan Bahtera kuno, ia tentu sedikit bersemangat karena tahu bahwa Bahtera kuno adalah sejenis artefak yang sangat luar biasa. Padahal aku sangat ingin melihat seperti apa Bahtera kuno ini jika digunakan. Xia Yuer sedikit lesu karena sangat ingin menyaksikan adegan tertentu melalui kapal raksasa tersebut. Lin Yan tidak membalas sama sekali dan menatap ke arah lainnya. La menaikkan sudut bibirnya karena sudah waktunya untuk menyelesaikan urusan di daratan utara dan pergi ke benua Sein. Bersambu BG. Chapter 266. Perang pecah.